Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Silakan disimak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Dalam pengolahan data, kita akan mengenal istilah nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan nilai yang sering muncul atau modus. Apa itu modus, mean, dan median? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Mean adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari keseluruhan data yang telah diurutkan. Bagaimana kita bisa menyajikan data? Data yang sudah kita olah dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar atau piktogram, dan diagram lingkaran. Coba kalian perhatikan data berikut. Di sini ada data golongan darah siswa. Ada siswa yang memiliki golongan darah A, B, O, dan AB. Namun, data yang disajikan ini masih belum berurutan. Yang kalian harus lakukan pertama kali saat mengolah data adalah kalian harus mengurutkan data tersebut. Setelah diurutkan, datanya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menyajikan data yang tadi sudah kita urutkan dalam bentuk tabel frekuensi. Ini adalah data yang tadi sudah diurutkan, lalu kita buat tabelnya seperti ini. Dituliskan nomor, lalu data yang kita miliki, lalu di sini ada turus dan ada banyaknya siswa atau frekuensi. Apa itu turus? Turus itu seperti kayu atau tonggak, atau bisa juga kita istilahkan seperti lidi. Jadi, banyaknya turus ini jumlahnya sama dengan banyaknya data. Kita lihat dari data yang pertama, siswa dengan golongan darah A. Kita hitung di sini, ada berapa siswa yang golongan darahnya A? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 siswa yang golongan darahnya A. Kita buat turusnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 turus berdiri. Lalu untuk 5-nya kita buat miring. Jadi satu paket turus ini nih, itu mewakilkan 5. Karena tadi banyaknya siswa yang bergolongan darah A itu ada 5, maka kita tuliskan di sini. Lalu yang berikutnya ada golongan darah B. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa yang golongan darahnya B. Kita tuliskan dulu dalam bentuk turus. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tambahkan 2, 6, 7. Frekuensinya atau banyak siswanya adalah 7. Berikutnya adalah golongan darah O. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Siswa yang golongan darahnya O ada 6. Berarti kita buat turusnya 6. Dan banyak siswanya atau frekuensinya kita tuliskan 6. Data berikutnya adalah yang golongan darahnya AB. Oh, ternyata di sini hanya ada 2. Lalu kita buat turusnya 2 dan banyak frekuensinya juga ada 2. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Ini datanya masih berantakan, masih belum berurutan. Ingat, tugas kalian yang pertama adalah mengurutkan data tersebut supaya bisa diolah dan disajikan. Jadi yang harus kita lakukan pertama tadi adalah mengurutkan data. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada
data nilai ulangan matematika siswa yang sudah diurutkan. Lalu, sama seperti tadi, kita buat dalam bentuk tabel. Kalau tadi di sini datanya adalah golongan darah siswa, kalau sekarang adalah nilai. Kita lihat yang pertama, nilai yang pertama adalah 75. Kita tuliskan di sini. Lalu kita hitung, ternyata 75 hanya 1. Kita tuliskan turusnya 1 dan banyak siswanya atau frekuensinya 1. Lalu untuk nilai 80, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata ada 6 anak yang nilainya 80. Kita tuliskan di sini turusnya sebanyak 6, lalu banyaknya siswa juga 6. Yang berikutnya ada nilai 85. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita tuliskan di tabel untuk nilai 85 turusnya adalah sebanyak 5 dan banyaknya siswa atau frekuensinya juga 5. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 90. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tuliskan di dalam tabel, turusnya kita buat sebanyak 5, lalu banyak frekuensinya, kita tuliskan 5. Nilai berikutnya adalah 95. Di sini hanya ada 1 siswa yang mendapatkan 95. Maka dalam tabel, turusnya kita hanya buat 1, lalu frekuensinya atau banyaknya siswa juga 1. Dan nilai yang terakhir adalah nilai 100. Ada 2 orang di sini atau 2 siswa yang mendapatkan nilai 100, maka kita tuliskan turusnya sebanyak 2 dan banyaknya siswa atau frekuensinya pun 2. Dari data pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah nilai 80 dengan jumlah siswa 6. Sedangkan nilai yang paling sedikit yang didapatkan oleh siswa adalah nilai 75 dan nilai 95. Masing-masing nilai tersebut hanya dimiliki oleh 1 siswa. Lalu, berapakah nilai tertinggi dari data tersebut? Oh, ternyata nilai tertingginya adalah nilai 100. Sedangkan nilai terendahnya adalah nilai 75. Oke, itu tadi materi mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan soal. Di sini ada 3 nomor, di mana masing-masing nomor kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Lalu setelah diurutkan, kalian buat dalam bentuk tabel, lalu kalian jawab pertanyaan yang di bawahnya. Kerjakan tugas kalian di buku tulis. Setelah selesai, kalian bisa mengirimkan tugasnya ke wali kelas. Sekian materi mengenai cara menyajikan data dengan menggunakan tabel frekuensi. Semoga materinya mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.